Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat? Nah, hari ini kita sudah memasuki tema 6 subtema kedua, hebatnya cita-citaku pada mata pelajaran IPA. Membandingkan siklus hidup makhluk hidup melalui pengamatan. Temanmu ada yang bercita-cita menjadi dokter hewan. Dokter hewan dapat membantu mengobati hewan yang sedang sakit. Seorang dokter hewan harus mengetahui bagian-bagian tubuh hewan. Dokter hewan juga harus mengetahui tentang siklus hidup hewan. Nah, anak-anak hebat, sebelumnya kita telah mempelajari siklus hidup hewan ya. Nah, ada hewan yang mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk tubuh. Ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh atau yang tidak bermetamorfosis. Nah, selanjutnya, ayo kita perhatikan hewan-hewan berikut. Ayo coba, manakah hewan yang mengalami metamorfosis dan yang tidak mengalami metamorfosis? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Ciri metamorfosis sempurna ada dua. Yang pertama, terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya. Jadi ada perbedaannya ya. Kemudian kedua, terdapat fase pupa. Pupa itu adalah kepompong dalam siklus hidupnya. Contoh metamorfosis sempurna yaitu hewan kupu-kupu. Kemudian selanjutnya yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama seperti bentuk dewasa. Kemudian ciri-cirinya tidak melalui tahap kepompong. Kalau metamorfosis tidak sempurna ya, tidak melalui tahap kepompong. Nah, contoh metamorfosis tidak sempurna itu terjadi pada hewan belalang. Selanjutnya, perhatikan contoh membandingkan siklus hidup hewan berikut. Yang pertama, persamaan daur hidup kucing dan kecoa dan perbedaan daur hidup kucing dan kecoa ya. Nah, dalam persamaan daur hidup kucing dan kecoa, yang pertama, kucing dan kecoa mengalami tahap menjadi hewan muda. Kemudian yang kedua, kucing dan kecoa mengalami perubahan ukuran tubuh, yaitu semakin besar. Nah, persamaan dari daur hidup kucing dan kecoa itu ya. Kemudian perbedaan daur hidup kucing dan kecoa, yang pertama, kucing berkembang biak dengan cara beranak, sedangkan kecoa berkembang biak dengan cara bertelur. Kedua, daur hidup kucing tidak mengalami metamorfosis, sedangkan daur hidup kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya yang ketiga, kucing tidak mengalami perubahan bentuk tubuh, sedangkan kecoa mengalami perubahan bentuk tubuh. Selanjutnya menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Hewan dan tumbuhan termasuk sumber daya alam atau SDA yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Antara lain yang pertama kapas. Kapas sebagai bahan pembuatan kain tenun atau kain katun. Ulat sutra sebagai bahan pembuatan kain sutra. Dan ketiga, hewan kerbau untuk membajak sawah. Nah, jadi hewan dan tumbuhan itu memiliki banyak manfaat bagi manusia ya. Contohnya kapas dari tumbuhan, kemudian ulat sutra, dan kerbau dari hewan. Nah, selanjutnya perhatikan tabel manfaat hewan dan tumbuhan berikut. Yang pertama, jenis sumber daya alam dari tumbuhan. Contohnya padi, kapas, dan jati. Manfaatnya dari masing-masing tersebut memiliki manfaat masing-masing ya. Padi sebagai bahan makanan pokok, kapas sebagai bahan pembuatan kain katun, jati
yaitu bahan bangunan dan perabot. Kemudian dari jenis sumber daya alam hewan, contohnya ikan, domba, kerbau. Nah, ikan manfaatnya sebagai bahan makanan. Domba manfaatnya bahan makanan dan rambutnya untuk bahan pakaian. Dan terakhir kerbau. Kerbau itu manfaatnya sebagai bahan makanan bisa, kemudian tenaganya untuk membajak sawah. Jadi masing-masing sumber daya alam, baik itu tumbuhan dan hewan, itu memiliki manfaat yang beragam. Nah, pemanfaatan makhluk hidup juga ada yang berhubungan dengan siklus hidup hewan tertentu. Misalnya, ulat sutra dalam tahap kepompong bermanfaat sebagai pakaian. Serat dari kepompong diolah dan dipintal menjadi benang. Kemudian, benang-benang tersebut kemudian dibuat menjadi kain sutra yang sangat halus, indah, serta bernilai tinggi. Nah, selanjutnya kita perhatikan peta pikiran yuk dari manfaat tumbuhan dan hewan. Yang pertama, manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia, yaitu sebagai bahan pangan, bahan sandang, obat-obatan, sebagai peralatan rumah tangga, dan meringankan pekerjaan. Sedangkan manfaat tumbuhan dan hewan bagi lingkungan, yaitu yang pertama sebagai penyejuk udara, kemudian pencegah terjadinya erosi, kemudian penyeimbang lingkungan, dan juga sebagai penyubur tanah. Oke, cukup sekian penjelasan singkat dari Bu Restu. Selanjutnya kita latihan soal bersama-sama ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.